Bisnis yang beretika adalah yang menerapkan nilai-nilai moral dan prinsip tertentu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Etika bisnis membangun hubungan oleh perusahaan dan individu untuk membangun hubungan yang baik dengan klien, rekan kerja, investor, dan pelanggan potensi. Beberapa prinsip etika bisnis yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, kejujuran dan transparansi; yang kedua, keadilan dan kesetaraan; yang ketiga, tanggung jawab sosial; dan yang keempat, menghormati hak dan privasi; yang kelima, menghindari konflik kepentingan; yang keenam, integrasi moral; ketujuh, saling menguntungkan; yang kedelapan, tidak melakukan korupsi atau suap; yang terakhir, menjaga lingkungan hidup. Nah, penerapan etika bisnis dalam perusahaan dapat memberikan manfaat, diantaranya membangun hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar, meningkatkan reputasi perusahaan, yang terakhir mewujudkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan dan berpengaruh terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan dapat berada di dalam atau di luar perusahaan dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek perusahaan. Sebagai aturan umum, prioritas pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama dan paling penting terdiri dari karyawan, pelanggan, dan investor, yang tanpanya bisnis tidak akan dapat. Mereka adalah pemasok, kelompok masyarakat, dan influencer media. Nah, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan dapat didirikan perseorang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak. Definisi perusahaan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Suatu bentuk usaha yang melaksanakan aktivitas secara tetap serta terus-menerus dengan tujuan mendapatkan laba. Kamus Besar Bahasa Indonesia: kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan secara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan dapat dibedakan berdasarkan bentuk badan usaha, di mana ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yang tidak terdaftar. Perusahaan yang terdaftar akan memiliki badan usaha. Perusahaan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti menghasilkan sesuatu, mengolah, membuat, mengubah barang, berdagang, dan memberikan jasa. Globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan di era modern ini. Proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antar negara ini membawa serta berbagai tantangan dan peluang, terutama dalam dunia bisnis. Pada saat yang sama, etika bisnis menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keinginan dan reputasi perusahaan di kancah global. Hubungan antara globalisasi dan etika bisnis. Di tengah arus globalisasi, perusahaan perlu mengembangkan kerangka kerja etika yang mencakup berbagai budaya dan regulasi yang berbeda. Pendekatan yang mengedepankan etika dapat membantu perusahaan dalam poin berikut. 1. Membangun kepercayaan. Transparansi dan integritas dalam praktik bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. 2. Mengurangi risiko. Mematuhi standar etika dapat melindungi perusahaan dan sanksi hukum dan kerugian yang disebabkan oleh skandal publik. 3. Meningkatkan reputasi. Perusahaan yang dikenal cenderung menarik lebih banyak pelanggan dan menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi. Kesimpulannya, dalam era globalisasi, integrasi etika bisnis menjadi suatu keharusan.
Perusahaan yang berhasil beradaptasi dan mematuhi prinsip-prinsip etika akan lebih mampu bersaing dan berkembang di pasar internasional. Dengan demikian, baik globalisasi maupun etika bisnis saling berkaitan dan berkontribusi pada suatu ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Teori-teori dan relevansinya. Penerapan prinsip moral dalam konteks dunia usaha semakin krusial di era globalisasi yang kompleks. Kepercayaan masyarakat, keinginan bisnis, dan reputasi perusahaan sangat bergantung pada etika yang kuat. Pemahaman mendalam tentang berbagai teori etika dan relevansinya berbagai kunci bagi para pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut beberapa teori etika yang relevan dalam konteks bisnis. 1. Etika deontologi. Atau Kantianisme memfokuskan pada kewajiban moral yang absolut terlepas dari konsekuensi. 2. Etika progresivalisme atau utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan banyak orang. 3. Etika keutamaan atau etika kebajikan menekankan karakter moral individu dalam pengambilan keputusan. 4. Etika hak asasi manusia menyuarakan perlindungan hak dasar manusia dalam praktik bisnis. Relevansi teori dalam praktik bisnis. Pemahaman dan penerapan teori-teori etika di atas sangat relevan dalam berbagai aspek bisnis. Berikut poin-poinnya. Pengambilan keputusan. Relevansi teori etika dalam praktik bisnis. Pemahaman dan penerapan teori-teori etika di atas sangat relevan dalam berbagai aspek bisnis. Berikut poin-poinnya. 1. Pengambilan keputusan. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memancarkan pilihan dan mengambil keputusan yang etis. 2. Manajemen risiko. Penerapan etika yang kuat dapat meminimalkan risiko reputasi, hukum, dan finansial. 3. Hubungan pemangku kepentingan. Etika bisnis yang baik membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan semua pemangku kepentingan. 4. Keberlanjutan bisnis. Praktik bisnis yang etis berkontribusi pada keinginan bisnis jangka panjang. 5. Kompetensi yang sehat. Etika memastikan persaingan bisnis yang adil dan mencegah praktik-praktik yang tidak etis seperti korupsi dan monopoli. Kesimpulannya, etika bisnis bukanlah sekadar pemenuhan aturan, melainkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang mendasari aktivitas bisnis. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori etika yang relevan, bisnis dapat membangun reputasi yang baik, mencapai keinginan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang mengacu pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini melibatkan integrasi kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis perusahaan. Tujuan utama dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan, mendukung komunitas lokal dan pengembangan sosial, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Contoh dari CSR meliputi mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan sumber daya dan berkelanjutan, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, mendukung organisasi amal dan kegiatan sosial. Audit kinerja sosial adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja CSR perusahaan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Tujuan dari audit kinerja sosial adalah mengukur kinerja CSR perusahaan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu perusahaan untuk memenuhi standar CSR yang berlaku. Proses audit kinerja sosial biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan ruang lingkup audit, tujuan, dan metodologi.
Pengumpulan data mengumpulkan data tentang kinerja CSR perusahaan dan dari berbagai sumber seperti laporan tahunan, data operasional, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Analisis menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja CSR perusahaan. Pelaporan menyusun laporan audit yang merangkum temuan dan rekomendasi. Hubungan antara CSR dan audit kinerja sosial. Audit kinerja sosial merupakan alat penting untuk mendukung CSR. Dengan mengevaluasi kinerja CSR, perusahaan audit dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab, memenuhi standar CSR yang berlaku. Kesimpulannya, CSR dan audit kinerja sosial adalah konsep yang saling terkait yang penting untuk bisnis yang berkelanjutan. CSR mengacu pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, sementara audit kinerja sosial adalah proses untuk mengevaluasi kinerja CSR perusahaan. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial dan lingkungan. Oke teman-teman, terima kasih